Tayyib, kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, karena atas limpahan rahmat dari Allah semua kenikmatan-kenikmatan ini bisa menjadi sempurna dan semua kebaikan-kebaikan ini dapat terlaksana. Tidak lupa kami mengingatkan, tidak bosan, tidak henti, agar kita juga senantiasa memperbanyak sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang paling Allah cinta, bahkan manusia yang cintanya kepada kita jauh lebih besar daripada cinta orang tua kita kepada kita, cinta pasangan kita kepada kita, cinta anak-anak kita kepada kita. Cinta Rasulullah jauh lebih besarnya. Di saat nanti di hari kiamat kita berdiri sendiri, orang tua kita lari meninggalkan kita, bahkan pasangan kita lari meninggalkan kita, anak-anak kita juga lari meninggalkan kita. Kita hanya berdiri sendiri mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat di dunia. Di saat matahari hanya 1 mil di atas kepala kita, di saat keadaan begitu dahsyatnya, tidak ada satupun yang peduli dengan kita kecuali satu manusia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat tangannya ke atas langit memohonkan kebaikan-kebaikan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini. Insyaallah ya kurang lebih 50 menit sampai 1 jam ke depan ya kita akan belajar ya beberapa nasihat-nasihat Allah dan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah di bawah tema sebab Allah mencabut nikmat mereka. Ya, sebab Allah mencabut nikmat mereka. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, terkadang kita jumpai baik dalam kisah pribadi kita maupun orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cinta, kita dapati Allah mencabut sebagian nikmat mereka. Allah ambil sebagian nikmat yang mereka cintai. Allah ambil ya sebagian nikmat yang mereka banggakan. Pertanyaannya, apa sebab Allah mencabut nikmat mereka? Adakah informasi tersebut di dalam Al-Quran? Adakah informasi tersebut di dalam As-Sunnah? Sehingga kita ini prepare, kita ini siap siaga, jangan sampai jatuh pada hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan cepat atau lambat nikmat kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perlu ilmu, perlu belajar. Ya, insyaallah ya dengannya semoga hidup kita ini bisa lebih mudah. Karena dengan nikmat yang Allah berikan tentu saja kita akan lebih mudah untuk bertakwa kepadanya, lebih mudah untuk berbuat baik kepada sesama, lebih semangat dalam beribadah dan lain sebagainya. Baik, kita akan belajar apa saja sih ya sebab-sebab Allah itu mencabut nikmat yang ada pada mereka. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita sebutkan ya sudah kami kumpulkan ya, semoga cukup waktunya ya, akan kita sampaikan secara cukup singkat. Ada 8 sebab
ya, Allah itu mencabut nikmat yang ada pada hambanya. Ada 8 sebab, gitu ya. Sebelum kita sebutkan secara singkat, perlu kita ketahui dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34 Allah berfirman, ya, dalam surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Ingatlah, Allah telah banyak memberikan apa-apa yang sudah kalian minta. Ya. Allah sudah banyak memberikan dari apa-apa yang kita minta. Ingatlah akan hal itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan seandainya jika engkau mencoba menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kalian, kepadamu, niscaya engkau tidak mungkin bisa menghitungnya. Nikmat Allah itu begitu besar, Bapak Ibu. Sekarang kita bisa berjalan dengan mudah. Kemarin misalnya saya kecelakaan, untuk bisa mengembalikan nikmat itu, berjalan dengan biasa, ya, dengan sehat, itu saya lihat itu harusnya habis sekitar 20 sekian juta, ya, belum proses penyembuhannya, belum minum suplemen dan vitamin-vitaminnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu besar, ya. Mata kita ini untuk melihat, ya, dengan begitu mudahnya. Berapa banyak orang di luar sana rela mengeluarkan uang ratusan juta sampai miliaran untuk bisa melihat seperti apa yang kita lihat. Bahkan di luar sana banyak sekali orang yang antri untuk mendapatkan donor ginjal, yang bahkan seandainya ginjalnya cocok mau bayar 500 sampai 5 miliar. Kita sudah tahu berita itu, ya. Padahal kita tiap hari minum gampang saja, ya. Kemarin saya umroh itu ada salah satu jamaah saya itu gagal ginjal, tapi nekat berangkat umroh, Masya Allah. Padahal gagal ginjal. Untuk umroh 3 kali cuci darah. Di Jakarta cuci darah, di Mekah cuci darah, di Madinah cuci darah. 3 kali cuci darah, ya. Kalau minum sedikit. Bayangkan kalau kita siang-siang, ya Bu Suhel, ya, ada es kelapa, panas-panas di Mojokerto. Jangankan 1 botol gini, 1 gelas besar aja habis gitu. Tapi kalau ginjal kita rusak, nggak boleh minum banyak-banyak, sedikit. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak terhitung jumlahnya, tidak bisa kita menghitungnya. Namun Allah melanjutkan dalam ayatnya, innal insana ladzalumun kafar. Tapi kebanyakan manusia itu adalah kufur nikmat. Ya, jadi sebelum kita bahas, ya, tentang sebab-sebab Allah mencabut nikmat mereka, ketahuilah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sudah sangat banyak, Bapak Ibu. Ya, maka patut kita syukuri, ya, patut kita jaga, kita gunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara singkat sebab-sebab Allah mencabut nikmat mereka, ya, sebab-sebab Allah mencabut nikmat mereka. Yang pertama tentu saja, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, sebab Allah mencabut nikmat mereka yang pertama adalah sunnatullah, ya, sudah menjadi ketetapan Allah, ya. Maksudnya apa, Ustaz? Ya, maksudnya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kehidupan kita. Semakin hari akan ada beberapa nikmat itu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi sunatullah. Jadi sebab dicabutnya nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu sunatullah. Kenapa? Karena memang ada beberapa nikmat itu yang Allah titipkan dan akan Allah ambil sedikit demi sedikit. Contoh apa? Masa muda kita. Contoh apa? Umur kita. Contoh apa? Kesehatan kita. Itu sudah menjadi sunatullah.
Semakin lama semakin tua, semakin lama semakin berkurang kesehatannya, semakin lama semakin lemah tubuhnya. Itu sudah menjadi sunatullah. Jadi ada sebab yang pertama yang nggak bisa kita hindari memang. Ya, sudah menjadi sunatullah, ya, semakin lama akan semakin berkurang nikmat itu. Ya, di surat Ar-Rum ayat 54 misal, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah itu menciptakan kalian pertama itu dalam kondisi lemah. Kita dilahirkan di dunia, ya, nggak seperti hewan-hewan di luar sana. Ya, ikan dilahirkan di dunia langsung bisa berenang. Monyet dilahirkan di dunia langsung bisa bergelantungan di tubuh induknya. Kambing, sapi, kuda dilahirkan di dunia langsung beberapa jam bisa berdiri, bisa berlari. Kita dilahirkan di dunia, apa yang bisa kita lakukan? Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nangis dan nangis. Mau pipis nangis, BAB nangis, sakit perut nangis, lapar nangis, kedinginan nangis, kepanasan nangis. Itu yang membedakan kita manusia dengan hewan. Mungkin salah satu hikmahnya adalah sadar jasa orang tuamu kepadamu begitu besar. Maka jangan perlakukan orang tuamu sebagaimana hewan memperlakukan induknya. Ya. Jadi kita ini diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian Allah berikan kita kekuatan sehingga kita bisa mandiri, ya, bahkan kita bisa mencari nafkah, bahkan kita bisa membina rumah tangga. Tapi summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah. Tapi ingat, sudah menjadi ketetapan Allah, setelah engkau itu kuat, lama kelamaan engkau akan kehilangan kekuatan itu. Engkau akan berubah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah menjadi sunatullah, ada beberapa nikmat itu semakin lama akan semakin hilang. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat masa muda dan lain sebagainya. Gak mungkin rambut kita hitam terus, gak mungkin. Ya, ada yang beruban, ada yang botak lagi, gitu ya. Gak mungkin ya wajah ibu kencang terus, gak mungkin. Semakin lama pasti tambah keriput. Ya, nggak mungkin kita sehat terus, ya nggak mungkin. Dulu kita waktu muda makan gorengan 10 biji, pakai cabai, wis gaspol, remblong wis. Ya. Ayo antum sekarang coba jam 9 malam makan gorengan 10 biji. Kalau nggak pagi sudah kesemutan semua tangan antum. Ya. Kalau kita dulu SMP, SMA, jangankan malam, jam 12 malam lu diajak temen makan gorengan sambil minum es, apa namanya? Yang soda gembira, ya. Soda gembira gorengan malam-malam waktu SMA, ya gaspol, remblong, aman. Antum coba sekarang minum soda gembira jam 9, gorengan 10 biji, besok jarem kabeh tangan antum. Ya, kenapa? Ya kamu sudah menjadi sunatullah. Ya, semakin lama nikmat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa, ya. Jadi memang sebab pertama itu tidak bisa kita hindari. Mungkin yang bisa kita hindari adalah sebab yang nomor 2 sampai nomor 8. Jadi kalau kita menghindari sebab yang nomor 2 sampai nomor 8, paling tidak banyak nikmat yang Allah ambil daripada kita karena kelalaian kita. Thayyib. Itu yang pertama, karena sunatullah. Nah, ada beberapa nikmat semakin lama akan semakin habis, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa sih sebab yang mengakibatkan nikmat kita ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentu saja yang paling masyhur, yang paling umum kalau jenengan baca nasihat para ulama, sebab zawal nikmat, ya, hilangnya atau dicabutnya nikmat, yang nomor 2 adalah kufur nikmat. Ketika seorang manusia kufur atas nikmat Allah, ketahuilah dia sedang mencelakakan dirinya sendiri. Ya, dia sedang mencelakakan dirinya sendiri. Sebagaimana surat Ibrahim ayat yang ke-7, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Itta'adzana rabbukum." Ketika Rabb kalian memberikan sebuah pemakluman, memberikan sebuah kaidah kehidupan untuk kalian,
Apa kaidah kehidupan yang sudah Allah tetapkan untuk kita? Dan ini sudah menjadi sunatullah yang akan berjalan sampai hari kiamat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, nikmat kalian akan ditambah. Sesederhana itu. Jika kalian bersyukur, nikmat kalian akan ditambah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur terhadap nikmat Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku kata Allah sangat keras. Kalau kita baca tafsir ayat ini, surat Ibrahim ayat yang ke-7, para ulama menjelaskan, barang siapa yang ingin nikmatnya terus ditambah dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mensyukuri nikmat tersebut. Permasalahannya banyak di antara kita tidak tahu cara mensyukuri nikmat Allah. Dipikir cara mensyukuri nikmat Allah itu cuma ketika dapat rezeki ngomong alhamdulillah. Nggak cukup Bapak Ibu. Itu salah satu cara mensyukuri nikmat Allah. Ketika datang nikmat Allah kepada kita, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Itu cara di antara beberapa cara mensyukuri nikmat Allah. Tapi itu saja nggak cukup. Karena kata para ulama, cara mensyukuri nikmat yang paling besar, yang paling utama adalah menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Jadi kalau antum dapat rezeki uang 500 juta, ngucapin alhamdulillah, tok. Alhamdulillah dapat rezeki 500 juta. Orang tuanya gak dikasih, istrinya gak disenengin, anaknya dipelitin, tetangganya masih miskin dan lapar, ya. Masjid di dekat rumahnya nggak kelar-kelar dibangun, pondok di depan rumahnya sampai minus-minus dan lain sebagainya. Itu namanya belum mensyukuri nikmat. Karena cara mensyukuri nikmat yang paling utama kata para ulama adalah menggunakannya untuk ketaatan pada Allah. Menggunakannya untuk ketaatan pada Allah. Itulah yang keluar dari lisan Rasulullah SAW ketika beliau berdialog dengan Aisyah tentang hebatnya Rasulullah ketika sholat malam. Rasulullah sholat malam itu Bapak Ibu rahimanirahmatullah sampai kakinya bengkak. Hadisnya masyhur, ya. Kalau kita sholat malam matanya yang bengkak. Ya, saking ngantuk sampai matanya bengkak. Rasulullah sholat malam kakinya yang bengkak, ya, karena saking capeknya kakinya sampai bengkak. Kemudian singkat cerita, Aisyah itu berdialog dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu tuh melakukan sampai segininya gitu? Maksudnya kenapa kok sholat malam sampai segininya, sampai kaki-kaki itu merah bengkak, kenapa? Bukankah sudah diampuni dosamu yang akan datang dan yang telah lalu? Kenapa kok sampai bengkak antum itu sholat? Itu cukup secukupnya aja lah gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Afalam akun abdan syakura. Apakah kamu gak pengen Aisyah melihatku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maka apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat Rasulullah? Ternyata mensyukuri nikmat Allah adalah menggunakannya untuk ketaatan. Rasulullah diberikan nikmat sehat, Rasulullah diberikan nikmat umur, Rasulullah diberikan nikmat aman. Karena sholat di Madinah itu aman. Beda kalau dulu sholatnya di mana? Di Mekah, ya, di tempat peperangan, ruwet. Tapi di Madinah aman, tentram gitu ya. Rasulullah itu punya nikmat itu, nikmat sehat, nikmat aman, ya, nikmat ketentraman. Maka Rasulullah menggunakannya untuk sholat malam. Jadi cara mensyukuri nikmat yang paling utama adalah menggunakannya dalam ketaatan. Allah berikan antum kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk ketaatan pada Allah. Ya, Allah masih memberikan antum orang tua yang masih hidup. Itu nikmat, maka gunakanlah kenikmatan itu untuk ketaatan pada Allah, berbaktilah padanya. Betapa banyak orang di luar sana tidak bisa berbakti pada orang tuanya bukan karena tidak mau, karena sudah kehilangan orang tuanya. Maka gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan padanya. Allah berikan antum rumah yang dekat dengan masjid, gunakan untuk berjamaah, ya.
Allah jadikan antum mudah memiliki komunitas teman-teman yang soleh dan soleha. Gunakan untuk motivasi kamu, memotivasi Anda dalam bertakwa pada Allah. Tanya-tanya, ya, gunakan apa aktivitas-aktivitas itu dengan yang manfaat dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sebab yang pertama itu kufur nikmat. Ya, kalau jenengan pengen tahu ya kisah ya orang-orang yang kufur nikmat, ya, kisah orang-orang yang kufur nikmat, gampangnya ya antum ingat kisahnya Bani Israel di surat Al-Baqarah, ya, kisahnya Bani Israel di surat apa? Di surat Al-Baqarah, ya. Di surat Al-Baqarah dimulai dari ayat yang 47 nanti jenengan akan dapati, ya, bahwa Bani Israel itu an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 47. Aku ini memberikan kalian nikmat-nikmat, ya, dan aku melebihkan kalian daripada orang-orang yang ada di seluruh alam, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel itu sudah dikasih nikmat yang sangat luar biasa yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Bagaimana tidak? Melewati laut yang Allah belah. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Haus, Nabi Musa tinggal mukul batu, cetuk, keluar langsung 12 sumber air. 12 sumber air yang setiap suku memperoleh sumbernya masing-masing. Enak. Jadi haus itu loh, tinggal mukul batu sudah mancur, sudah keluar 12 ya sumber mata air. Sebagaimana Bani Israel memiliki 12 suku. Kurang apa coba? Lapar, Nabi Musa tinggal angkat tangan berdoa, turun dari langit manna wasalwa, makanan burung panggang dan madu. Kapan kalau lapar? Kurang apa coba? Nggak usah nyari, nggak usah berburu, nggak usah dimasak. Jadi Nabi Musa itu tinggal berdoa, turun manna wasalwa. Kapan setiap Bani Israel lapar? Bayangkan. Coba kita bayangkan berapa jumlah Bani Israel yang kabur bareng Musa. Berapa jumlahnya? Dalam riwayat itu sampai tidak dihitung. Orang satu bukan satu kabilah lagi, 12 kabilah, 12 suku. Ya. Berapa banyak? Itu dikenyangkan hanya dengan apa? Mengangkat tangan ke atas langit. Surat Al-Baqarah. Ya. Kurang apa coba di surat Al-Baqarah ayat 57? Kalau lapar tinggal berdoa, turunlah makanan itu. Cuma namanya juga Bani Israel, ya kan? Angel tuturane. Nah, Bani Israel itu ketika setiap lapar makannya manna wasalwa. Lapar makannya manna wasalwa. Lapar lagi makannya apa? Manna wasalwa. Bosen. Harusnya kalau ikut kaidah surat Ibrahim ayat yang ke-7 tadi, seandainya Bani Israel mensyukuri hal itu, akan Allah tambah nikmat yang lain. Cuma Bani Israel itu kufur nikmat. Setiap lapar makannya manna wasalwa, setiap lapar makannya manna wasalwa, akhirnya bosen. Di surat Al-Baqarah ayat 61 Bani Israel protes. Wa id qultum ya Musa, ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Musa alaihissalam, lan nasbiro ala ta'amin wahidin, kami gak sabar Musa kalau makan cuma ini terus gak sabar. Fad'ulana rabbana atau fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard, tolong mintalah sama Tuhanmu yang lain, jangan ini saja.
Kalau tiap makan makannya burung panggang, bosen. Setiap makan makannya madu, bosen. Coba berdoalah kamu kepada Rabbmu, minta yang lain lah gitu ya. Yang dikeluarkan dari muka bumi, ya. Misal ya, mimbakliha, ya, sayur-sayuran, wakisaiha, timun kayak gitu ya, sayur mayur kayak ya. Wa fumiha wa adasiha wa basoliha, bawang putih, kacang, bawang merah, ya kayak yang dimakan orang-orang gitu. Masa kita setiap makan burung panggang, madu, bosen. Orang lain kan makan kan sayuran, buah, kacang. Coba minta kepada Tuhanmu, bukan ngomongnya, bayangkan ya, nggak sopannya Bani Israil. Minta kepada Tuhanmu, bukan Tuhan kita. Minta kepada Tuhanmu, ya, supaya diberikan seperti itu. Singkat cerita, kita tahu endingnya bagaimana? Endingnya manna wa salwa itu di stop, Bapak Ibu. Wis, jadi nggak ada lagi makanan turun dari langit. Dan Bani Israel kalau mau makan disuruh berburu, disuruh nyari, disuruh beli, disuruh nanam sendiri. Kenapa? Kufur nikmat. Padahal kata para ulama, seandainya Bani Israel bersabar dengan manna wa salwa itu, bersyukur dengan manna wa salwa itu, niscaya Allah akan tambahkan nikmatnya. Mungkin akan Allah tambah pemberian yang lain dan yang lain dan yang lain. Maka terkadang ya, nikmat itu dicabut dari kita bukan karena siapa-siapa, karena kita sendiri yang kufur akan nikmat Allah. Maka hati-hati ya, kufur nikmat itu hati-hati. Karena orang yang kufur nikmat itu menyebabkan nikmat yang ada itu diambil. Ya, nikmat yang ada itu diambil. Ya, kesehatan kita yang kalau kita gunakan untuk maksiat, hati-hati. Suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi jangan sampai kufur nikmat. Ya. Toyib, seandainya kufur nikmat itu kalau ya dampak negatifnya itu cuma diambil nikmatnya, mungkin sesederhana itu. Tapi enggak, Bapak Ibu, bukan hanya diambil nikmatnya, tapi kufur nikmat itu termasuk dosa kepada Allah yang nantinya akan dibalas, diancam dengan neraka. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah, ngeluh, gampang ngeluh atas apa yang Allah berikan kepadanya, itu gampang ngeluh, ya, gampang ngomel-ngomel. Wa idza massahu syarru jazua. Ya, kalau mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ia inginkan, wah gampang sekali berkeluh kesah, gampang sekali menyalahkan keadaan, gampang sekali menyalahkan takdir. Sebaliknya, wa idza massahul khairu manua, beda. Kalau dia diberikan kenikmatan, lali akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk ketaatan, malah malas untuk sedekah. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan kufur nikmat ya. Waktu kita terbatas, jadi kita tidak bisa membahas secara lebih detail. Intinya kufur nikmat itu ancamannya di dunia nikmatnya akan dicabut, di akhirat diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang nomor 3, ya, nomor 1 tadi sudah menjadi sunatullah, nikmat kita akan diambil sedikit demi sedikit. Ya, yang nomor 2 kufur nikmat. Yang nomor 3 bakhil. Ya, bakhil itu apa? Pelit. Ya, orang yang pelit. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu sebab, ya kan? Ya, sebab nikmatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab nikmatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau jenengan ada waktu luang, misal masuk hari Jumat, coba baca surat Al-Kahfi bareng sama terjemahnya. Jangan hanya baca surat Al-Kahfi saja, kayak ritual dibaca aja, nggak tahu maknanya. Coba jenengan baca maknanya. Nanti jenengan akan dapati di surat Al-Kahfi itu ada kisah 2 laki-laki pemilik 2 kebun. Ya, 2 laki-laki pemilik apa? 2 kebun. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Ya, agak panjang ceritanya. Nanti jangan baca di surat Al-Kahfi itu ya, tentang pemilik kebun, atau kalau bahasa Arabnya itu sohibul jannatain, pemilik dua kebun. Ya. Jadi singkat cerita, penghuni kebun itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Kahfi, kebun yang sangat luas yang berbuah begitu lebat. Jadi sangat luas dan berbuah begitu lebatnya. Dan panennya itu selalu berhasil, selalu sukses. Maka daripada itu, orang-orang miskin di tempat dia punya kebiasaan, kalau mau panen nunggu di pintu keluar kebunnya. Kenapa? Karena orang ini kebunnya luas sekali dan hasilnya lebih-lebih dibandingkan kebun-kebun yang lain. Misal kalau satu pohon itu tempat yang lain 100 kilo, ini bisa ratusan kilo gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin Allah menguji mereka dengan nikmat itu. Ya, jadi kebunnya itu luas, berbuah begitu lebat, ya kan? Dan nggak pernah gagal panen. Tapi Allah uji dengan apa? Setiap dia mau panen, selalu ditunggu di luar itu sama orang-orang miskin. Padahal orang miskin ya tetangganya sendiri. Orang-orang yang miskin kelaparan, tetangganya sendiri, itu ditunggu di luar. Maksudnya nih habis panen buat dibagi ya kepada orang-orang miskin itu. Nah, dia ini kan dua bersaudara. Ya, punya makar. Punya apa ya istilahnya makar itu? Ide jahat atau siasat ya agar nggak sedekah ke fakir miskin. Caranya bagaimana? Gimana kalau kita berangkatnya pagi buta? Gitu, ya. Berangkatnya kapan? Pagi buta. Uang itu kan datang paling jam 7, jam 8 gitu. Gimana kalau kita berangkatnya itu pagi-pagi, kalau bisa mungkin waktu subuh. Ya, nanti kita ambil, kita pulang, orang-orang datang ternyata kita sudah panen, gitu ya, dan nggak mendapati kita sudah panen, itu tidak mendapati panen kita. Itu akal-akalan dia sama saudaranya. Singkat cerita, apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana kita baca di surat Al-Kahfi, ya ternyata malam harinya Allah kirim ya kilatan cahaya ke kebunnya. Dan ketika dia sama saudaranya mendatangi kebunnya pagi-pagi buta, mendapati semua kebunnya sudah hangus menjadi debu. Ya, sudah hangus menjadi debu. Ya, dan di sini para ulama menjelaskan salah satu sebab nikmat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bakhil. Lupa bahwa dari sebagian harta kita itu ada haknya orang fakir miskin, terutama mereka yang sudah mencapai nisab, yang wajib zakat. Zakat kan macam-macam Bapak Ibu. Ada zakat mal, ada zakat perkebunan, pertanian, zakat hewan ternak, zakat perniagaan, dan lain sebagainya. Orang-orang kalau sudah mulai lalai daripada zakat mereka, sebenarnya orang miskin di situ benar dia. Kenapa? Karena zakat perkebunan itu kan dikeluarkan setiap kali panen. Zakat persawahan itu dikeluarkan setiap kali panen. Beda dengan zakat mal, dikeluarkan 1 tahun sekali. Jadi udah benar sebenarnya fakir miskin, malah enak. Nggak usah nyari orang miskin, orang miskinnya yang datang. Apalagi tetangga-tetangga kita sendiri. Yang penting kita membaginya dengan baik. Cuma dia mengakali hal itu supaya nggak zakat, ternyata malah membinasakan dia. Diambil nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, semua yang kita miliki bukanlah milik kita. Semua yang kita miliki itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri kita itu bukan milik kita. Anak kita juga bukan milik kita. Bahkan diri kita sendiri bukan milik kita. Semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka keluarkanlah zakat seandainya Anda sudah mencapai nisab zakat. Kalau zakat mal ya kurang lebih, kalau emas 1,5 juta ya berarti ya 120 juta lah. Kalau Anda punya tabungan emas dan uang dikumpulkan, di mix ketemu 120 jutaan ya wajib zakat setahun sekali.
Ya. Begitu pula kalau perniagaan, ya, kemudian perkebunan, peternakan dan sebagainya. Nggak perlu Anda mengeluarkan zakat tiap gajian sebulan sekali, nggak ada, nggak usah. Ya, jadi zakat penghasilan itu tidak ada. Yang ada adalah zakat mal yang 1 tahun sekali. Maka keluarkanlah yang 1 tahun sekali saja. Jadi sebab yang nomor 3 itu pelit. Sebab yang nomor 4, kenapa Allah itu mencabut nikmat, ya, mereka mencabut nikmat seorang hamba? Sombong dan berbangga diri. Ya, sombong dan berbangga diri. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada. Ayat nomor 2 di surat Al-Humazah. Orang yang celaka diantaranya adalah yang gemar mengumpulkan harta dan berbangga-bangga diri dengan hartanya. Ya sabu'an nama lahu akhlad. Mereka berpikir akan menikmati harta itu selama-lamanya. Sekali-kali tidak. Kalau antum baca tafsirnya daripada ayat ini, ya, sebab orang diambil nikmatnya, dicabut nikmatnya, ya karena apa? Ya karena itu terlalu sombong dan berbangga diri dengan harta yang ia miliki. Jangan Bapak Ibu, jangan. Ya, jangan, ya. Bahkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada kisah menarik, ya, ada kisah menarik tentang unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Kalau sesuatu terlalu dibangga-banggakan, kalau sesuatu terlalu ditinggi-tinggikan, sudah menjadi ketetapan Allah, akan Allah rendahkan. Saya ulang sekali lagi, ya. Kalau sesuatu itu dibangga-banggakan, kalau sesuatu dalam perkara dunia ini ditinggi-tinggikan, maka sudah menjadi ketetapan Allah, akan Allah rendahkan. Ya, jadi kisahnya itu kisah untanya Nabi. Untanya Nabi, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, namanya itu Al-Adba. Jadi ada namanya Al-Adba. Unta Nabi itu sering dipinjem sama sahabat, diadu dengan unta-unta yang lain, pacuan unta kalau bahasa kita. Ya. Jadi yang ngadu bukan Nabi, kadang-kadang ya cuma dipinjam aja dengan para sahabat. Ayo diadu dengan untanya Nabi gitu. Ya kadang-kadang Nabi nggak ikut ngelihat, ya. Dan sering nggak ikut lihat memang. Tapi Al-Adba itu kalau diadu di pacuan unta selalu menang, ya. Sampai dikatakan latusbak, unta Nabi ini, ya, Al-Adba ini nggak mungkin kalah. Nggak mungkin, ya, dikalahkan dengan unta-unta yang nggak mungkin. Yang paling overpower, yang paling top, ya, untanya Nabi. Suatu ketika ja'a Arabiyun, datang Arab Badui, Arab yang tinggal di luar Madinah di pedesaan, bawa unta. Nah kan unta baru nih. Kalau unta di Madinah kan sudah kalah semua nih sama untanya Nabi kalau diadu lomba lari gitu, ya. Nah ini ada unta baru nih dari luar Madinah nih. Nah sebagian sahabat, ayo diadu dengan untanya Nabi. Ketika diadu, fasabakoha, ternyata untanya Nabi kalah banter, kalah cepat. Kemudian seketika para sahabat yang memuji-muji untanya Nabi tadi, oh ini unta paling hebat, unta paling cepat, unta yang nggak mungkin dikalahkan, terdiam semuanya. Nabi nggak ada di situ. Habis itu cerita ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa ucapan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari yang harusnya ini menjadi salah satu kaidah kehidupan kita supaya nikmat kita nggak dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hakun alallahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wadu'ahu. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa tidaklah sesuatu apapun di dunia ini ditinggi-tinggikan kecuali Allah pasti akan merendahkannya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Harusnya jadi kaidah kehidupan kita ini, biar nikmat kita nggak dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya tidaklah suatu apapun di dunia ini terlalu ditinggi-tinggikan kecuali Allah pasti akan merendahkannya. Antum kalau terlalu muji-mujian antum, hati-hati. Sebentar lagi akan diambil nikmat itu. Antum kalau terlalu muji-muji harta antum, hati-hati, akan diambil harta antum dari antum.
Antum terlalu muji-muji mobil antum, hati-hati. Rusak bentar lagi mobil itu. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah ini. Kalau sesuatu dunia terlalu ditinggi-tinggikan, akan Allah ambil nikmat itu, akan Allah rendahkan ya hal tersebut. Jadi hati-hati. Jangan terlalu bangga dengan perkara dunia, karena nggak ada satupun yang pantas untuk mendapatkan pujian sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas layak dipuji Allah. Yang tidak memiliki kekurangan adalah Allah. Puncak kesempurnaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perkara dunia, makhluk terlalu ditinggi-tinggikan, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Hati-hati, akan Allah rendahkan sebentar lagi. Ya, rumah antum puji-puji, hati-hati. Ya, mobil antum puji-puji, hati-hati. Ya, istri antum, anak antum, boleh nggak memuji? Boleh. Tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, anak saya seperti ini. Masya Allah. Jangan lupa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ya ketika memuji makhluk. Karena semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya anak kita berprestasi, prestasi anak kita itu atas izin Allah. Jangan cuma meninggi-ninggikan prestasi anak kita tok, bahasa kita ini. Hati-hati, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah. Siapa yang terlalu meninggi-ninggikan perkara dunia, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian apalagi Bapak Ibu rahimakumullah, sebab Allah mencabut nikmat seseorang hamba, ya. Kalau tadi 1 sunatullah, 2 kufur nikmat, 3 pelit, 4 sombong dan berbangga diri, ya. Nomor 5, terlalu cinta dunia. Orang itu Bapak Ibu kalau terlalu cinta dunia, ya, sebagian nikmatnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian nikmatnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hadisnya Bapak Ibu. Ya, hadisnya saya carikan dulu. Kalau nggak salah itu riwayat hadisnya riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammah." Siapa yang menjadikan dunia itu tujuan utama hidupnya. Jadi orang kalau terlalu cinta dunia, siapa yang menjadikan dunia itu tujuan utama dalam hidupnya, faraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Orang itu kalau dunia nggak akan tambah bahagia, nggak akan tambah tenang, hidupnya akan susah, akan sengsara. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah jadikan ia itu takut miskin di masa depan. Jadi orang itu kalau terlalu cinta dunia, dia itu urusannya nggak beres-beres, dan dia itu terlalu khawatir akan masa depannya. Maka ada banyak orang di luar sana gajinya 2 digit sebulan, saking takutnya sampai ikut asuransi pendidikan untuk anaknya. Saking takutnya anaknya nggak bisa sekolah, saking takutnya anaknya nggak bisa kuliah, sampai ikut asuransi pendidikan buat anaknya. Padahal gajinya 2 digit sebulan. Lah di luar sana ada orang yang gajinya pas-pasan, tapi optimis, tenang-tenang baik, anaknya nanti pasti kuliah. Ada nggak yang seperti itu? Wadah, ada. Ya, ada. Banyak orang itu khawatir akan masa depan, terlalu khawatir akan masa depan. Kalau khawatir akan masa depan boleh, tapi kalau terlalu khawatir akan masa depan, kayak kita ini nggak punya Allah saja. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Allah itu mencukupi kebutuhan hamba-hamba.
Ya, maka kita harusnya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikutinya dengan ikhtiar. Jangan terlalu khawatirkan masa depan. Anakku nanti kalau kuliah gimana? Anakku nanti kalau menikah nanti uangnya dari mana? Anakku nanti kalau sakit bagaimana berobatnya? Enggak usah terlalu banyak dipikir. Antum itu memikirkan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala ngapain? Yang ngasih rezeki itu siapa? Antum atau Allah? Allah. Yang ngasih sehat itu siapa? Antum atau Allah? Allah. Yang menyembuhkan, yang mengkayakan itu semuanya Allah. Ngapain antum ngurusi pekerjaannya Allah? Kerja jalanin aja udah. Bertakwa, perbanyak ibadah, ikhtiar. Bertakwa, perbanyak ibadah, ikhtiar. Nggak usah ruwet mikir itu. Bayangkan kalau orang itu takut akan masa depan, nggak akan ada yang hijrah sama Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi itu boleh hijrah ketika apa? Meninggalkan semua hartanya. Saya ulang sekali lagi ya. Sahabat Nabi itu boleh hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah itu kalau semua hartanya ditinggal. Bayangkan kalau sahabat Nabi takut akan masa depan. Aku nanti di Madinah makan apa? Aku nanti di Madinah tinggal di mana? Anak istriku di Madinah aku kasih apa? Bagaimana masa depannya anak dan istri dan keluargaku dan cucu-cucuku? Kalau terlalu cinta dengan dunia, terlalu mikir perkara dunia, nggak akan ada yang hijrah. Abdurrahman bin Auf rumahnya megah, hartanya melimpah, semua ditinggal kecuali pakaiannya tok berangkat ke Madinah. Kenapa? Karena mereka nggak takut dengan masa depannya. Mereka punya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau terlalu cinta dengan dunia, terlalu takut akan masa depan, malah hidupnya itu akan berantakan. Gak akan tenang. Dikit-dikit mikir ini, dikit-dikit mikir ini. Coba orang-orang yang tawakalnya tinggi, wis losdol, nyantai jadi jalannya. Yang penting ikhtiar. Bukan berarti kita nggak boleh ikhtiar, justru kita harus ikhtiar. Tapi jangan terlalu cinta akan dunia, ya. Jangan terlalu menjadikan dunia tujuan utama dan sebagainya. Ingat, kita hidup ini tujuan utamanya adalah untuk ibadah. Sedangkan dunia ini adalah hal-hal yang memudahkan kita untuk ibadah. Ya, perkara dunia itu harusnya adalah perkara yang memudahkan kita dalam beribadah, bukan tujuan atau fokus utama kita. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, ya, para ulama mengatakan, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, muhibbud dunya, para pecinta dunia, la yanfaqu min salas, tidak akan terlepas dari 3 hal. Hamun lazimun, kesedihan yang terus menerus. Orang itu kalau terlalu cinta dunia, sedih. Kehilangan ini sedih, kehilangan itu sedih, kehilangan ini sedih, diambil nikmat itu sedih. Hidupnya terlalu banyak dramatisir, ya. Wa ta'bun da'imun, dan kecapean yang berkelanjutan. Wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang enggak ada henti-hentinya. Terus nyesel. Kenapa aku nggak ngelakuin ini? Kenapa aku nggak ngelakuin ini? Kan banyak orang-orang seperti itu. Waduh, seandainya aku ngelakuin ini, aku pasti akan dapat ini. Waduh, aku kalau ngelakuin ini, aku pasti nggak akan terjadi seperti ini. Itu para pecinta dunia. Kalau mereka cinta pada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertakwa pada Allah, apapun yang terjadi, mereka serahkan. Qadarullahu wa masya'a fa'al. Itu sudah menjadi takdir Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau terlalu cinta dengan dunia, hidupnya akan berantakan, ya. Dia walaupun mendapati banyak nikmat, tidak bisa merasakan kelezatan daripada nikmat itu. Kebanyakan seperti itu. Berapa banyak wanita-wanita di luar sana punya suami gajinya 2 digit, kan harusnya nikmat itu ya. Tapi yang diambil dari Allah itu bukan uang dari suaminya, bukan. Tapi menikmati uang suaminya itu yang diambil. Maksudnya apa? Harusnya kalau wanita di luar sana suaminya gajinya 2 digit, seneng, tenang, bunga, bangga. Tapi orang yang terlalu cinta dunia, kenikmatan itu akan diambil. Suaminya gajinya 2 digit, gak ada rasa syukurnya. Hidupnya capek, letih, ya, nggak ada rasa bahagianya. Kenapa? Karena dia terlalu cinta dunia. Jadi kenikmatan menikmati kelezatan yang dari suaminya itu nggak bisa dia. Ya, kenapa? Karena terlalu cinta dunia. Sebab yang berikutnya yang nomor 6, Allah mencabut nikmat seorang hamba, Allah mencabut nikmat mereka itu malas beribadah. Ya, malas beribadah. Hadis riwayat Ahmad. Ya, malas beribadah. Ya bani Adam, tafarraq li ibadati. Wahai ibnu Adam,
totalitaslah kalian untuk beribadah kepadaku. Ya. Kalau kalian totalitas untuk beribadah kepadaku, amlak soderoka gina, akan aku penuhi dadamu dengan kecukupan. Rasanya lapang, rasanya nerimo dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asuddu faqroka, dan akan aku tutupi kekurangan-kekuranganmu. Akan aku penuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Kapan? Kalau totalitas ibadah, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa taf'al, kalau enggak kamu kerjakan, malaktu yadaka atau yadaika suglan, akan aku penuhi ya tanganmu dengan kesibukan, hidupnya ruwet. Kenapa? Karena tidak banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Walam asudda faqroka, dan kefakiranmu tidak akan aku tutupi, ya. Kebutuhanmu tidak akan aku penuhi. Kapan? Kalau malas beribadah. Orang yang malas beribadah itu sebab dia hidupnya berantakan. Yang harusnya sebagai seorang hamba, setiap dia punya harapan, dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kan diijabah, harusnya kan dipenuhi. Tapi karena dia malas ibadah, akhirnya harapan-harapan itu, nikmat yang harusnya dia miliki, nikmat yang harusnya dia rasakan, itu tidak dia dapati. Ya, kenapa? Karena malas ibadah. Maka daripada itu, sebagaimana perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah taala, Ibnu Jauzi pernah berkata, orang yang paling tertipu adalah mereka yang terus-menerus mengharap rahmat dari Allah, mengharap doa-doanya diijabah, tapi mereka terus-menerus melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling tertipu. Wong dia itu loh, kenapa kok terus-menerus mengharap rahmat Allah, ya, terus-menerus mengharap doanya dijabah, padahal tiap hari malas ibadah, nggak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai hak seorang hamba. Dia orang yang tertipu. Karena hak itu boleh kita minta saat kita sudah melaksanakan kewajiban. Enak bener sampean kerja mboten, gajian iya kan, nggak bisa seperti. Kapan kita gajian kalau sudah kerja? Kapan hak kita ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita menunaikan kewajiban kita kepadanya. Ya, jadi jangan malas beribadah. Kemudian yang nomor 7, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebab ya seorang hamba itu sebab seorang hamba nikmatnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendapati ain dari saudaranya. Orang itu kalau kena ain, biasanya nikmatnya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu ya, ain itu ada. Ya, bahkan kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki di zaman Rasul itu, badannya itu atletis, putih, tinggi, ganteng. Jadi badannya atletis, putih, tinggi, ganteng. Kemudian dia, mohon maaf ya, ganti baju di depan teman-temannya. Ini zaman Nabi nih, sahabat. Ya namanya teman-teman yang lihat laki-laki ganteng, badannya bagus, atletis, tinggi, takjub semuanya, muji, tapi lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama setelah itu dia pingsan dan kejang. Kemudian kabar ini disampaikan pada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjelaskan itu ain. Ya, jadi ain itu menjadi salah satu sebab Allah mencabut nikmat seorang hamba. Jadi hati-hati kalau punya nikmat, kalau punya sesuatu yang bagus, yang memiliki banyak kelebihan, sering-sering memuji Allah Subhanahu wa taala, sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi bentengi dengan zikir pagi dan petang. Insya Allah biar tidak terkena ain. Orang itu kalau terkena ain gampang, ya, nikmat itu kan gampang dicabut. Bahkan ulama berpendapat ain itu bukan hanya menimpa makhluk, tapi menimpa benda juga. Mobil itu bisa kena air, baju itu bisa kena air, ya, anak itu bisa kena air. Maka hati-hati.
ya sering-sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat. Kalau enggak kena ain. Ya. Mobil baru dibeli baret. Baju baru dibeli rusak. Hati-hati, akan mudah kena ain. Ya, saya dulu pernah beli baju harganya cukup mahal. Pakai itu semua yang lihat. Enggak lama robek langsung. Baru dipakai sekali robek. Ya mungkin waktu saya orang-orang lihat itu saya seneng doang, lupa nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Robek. Ya, robek langsung. Ya, baru sekali pakai. Ya, baru sekali pakai. Ya. Saya juga dulu pernah beli gamis terbuat dari wool. Karena agak mahal ya. Kalau barangnya itu dari wool atau semi wool itu agak mahal. Jadi singkat cerita saya dapat rezeki, nggak sengaja tiba-tiba dapat rezeki, terus beli gamis terbuat dari wool. Gamis yang terbuat dari wool itu rata-rata harganya di atas 500-an. Ya, di atas 500.000. Rezeki lewat, bukan rezeki ngumpulin duit ini ya. Rezeki lewat tak beliin aja. Setiap saya pakai gamis ini loh, orang-orang lihat, masya Allah, ada yang bilang masya Allah, ada yang nggak bilang masya Allah. Oh, gamisnya bagus, masya Allah, gamis bagus. Terus, loh, saya gantung loh, nggak lama, tiba-tiba di lubang semut. Terus lubang-lubang bulu, ya, karena kan bulu itu kan bulu ya, jadi digigit semut-semut lubang-lubang. Wah ini kena air kayaknya. Ya hati-hati ya. Jadi kalau punya barang gitu ya, anak ya sering ucapin masya Allah, alhamdulillah, bentengi dengan dzikir pagi dan petang. Kalau enggak ya, nanti bisa kena air, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi ya bentengi diri kita dengan ain. Bahkan ain itu bisa dari mata syaiton juga, bukan hanya manusia. Jin kalau melihat seseorang itu bisa kena ain juga. Ya, terutama mohon maaf ketika kita ganti baju, kata para ulama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ganti baju, ngucapin tasmiyah bismillah, maka Allah akan menutup pandangan mata syaiton. Jadi syaitan itu nggak bisa melihat aurat kita. Kapan? Kalau ketika melepas baju mengucapkan bismillah. Tapi kalau jenengan melepas baju dan mengucapkan bismillah, itu syaitan bisa melihat aurat kita. Dan kita nggak tahu, siapa tahu ada salah satu syaitan tertarik takjub kepada kita, bisa kena ain. Ya, bisa kena ain ya. Bahkan Bapak Ibu rahmatullah, dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan oleh Rasulullah, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu. Jika salah seorang di antara kalian melihat hal yang menakjubkan, ada pada saudaranya atau ada pada dirinya atau pada hartanya atau selain itu, ya, falyubarikhu, maka hendaknya dia mendoakan keberkahan. Ya, fa innal ain hakun, kata Rasulullah. Sesungguhnya ain itu benar-benar adanya. Ya, jadi kalau ada sesuatu ya kan yang menakjubkan, barik hal itu. Ucapkan masya Allah tabarakallah atau barakallahu fik, ya, dan lain sebagainya. Doakan itu ya. Bahkan kata para ulama dalam hadis yang lainnya, Rasulullah mengatakan kebanyakan umatku itu mati karena ain. Itu Rasulullah yang ngomong ya, bukan saya ya. Kebanyakan umatku itu mati karena apa? Ain. Jadi bisa jadi orang kena sakit jantung, bisa jadi orang itu kepleset, bisa jadi orang itu ya sesak, bisa jadi orang itu kena penyakit, itu kan ain. Sedangkan penyakit itu cuma sebabnya saja, wasilahnya saja, tapi sebab utamanya adalah ain. Maka daripada itu bentengi diri kita dari penyakit ain dengan zikir pagi petang, ya, dengan mengucapkan dan sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang nomor 8, sebab Allah mencabut nikmat mereka adalah maksiat, tentu saja. Ya, sebab Allah mencabut nikmat seorang hamba adalah maksiat. Ya, adalah maksiat. Ayatnya jelas. Ya, di surat Al-An'am, ya. Mohon maaf. Ya. Ketika Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya, la fatahna, ya, ketika seorang umat, ya, suatu kaum, ya, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti akan kami buka, ya, dari langit itu rezeki-rezeki yang tidak terbatas, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman sedemikian. Jadi kalau suatu kaum itu bertakwa pada Allah, ya, pasti akan Allah ya turunkan ya nikmat-nikmat yang tidak terbatasnya. Cuma dikarenakan di antara mereka itu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cabut nikmat mereka. Allah cabut nikmat mereka. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketika kita banyak di antara kita, ya kan? Itu di surat Al-Isra ayat 16 ya. Banyak di antara kita itu mulai bermaksiat, maka nikmat itu akan dicabut sedikit demi sedikit. Ya, bahkan di surat Al-Isra ayat 16 ya, jika Allah ingin membinasakan suatu negeri, ya, akan Allah perintahkan kepada orang-orang hidup dan yang hidup mewah di negeri tersebut, ya, untuk melakukan ketaatan. Tapi ternyata mereka durhaka, mereka bermaksiat, ya, maka pantaslah berlaku pada mereka azab Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 16. Jadi sebab orang itu diambil nikmatnya itu karena mereka durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ujian. Ini seperti surat Al-Isra ayat 16. Jadi terkadang kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat, nikmat rezeki, ya, nikmat anak, diuji. Ini orang ini bisa bertakwa atau durhaka. Nah, ketika dia durhaka di surat Al-Isra 16, maka akan Allah timpakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya diambil nikmatnya. Maka Bapak Ibu, ya, maksiat itu ya menyebabkan seorang itu dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, yang pernah saya sampaikan di sini, ya, sebab kekalahan Rasulullah SAW di perang Uhud karena sebagian sahabat bermaksiat. Sebagian sahabat bermaksiat. Yang maksiat sebagian, yang mendapatkan musibah semuanya. Sebagaimana kita tahu, perang Uhud itu ada 2 kali ronde bahasanya. Ronde 1 kaum muslimin itu menang. Ronde 1 kaum muslimin menang, kemudian kaum musyrikin kabur. Ya, nanti kalau antum lihat itu ya, ini gunung Uhud kan besar ya. Ya, besar melebar. Kemudian ada jarak sebagian tanah, kemudian ada bukit rumah. Nah, kaum muslimin itu di antara gunung Uhud dan bukit rumah itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu di celah-celah antar gunung itu. Jadi jumlah pasukan tidak berpengaruh. Banyak sedikit sama karena di celah antara 2 gunung gitu ya. Nah, ide ini benar ya. Karena jumlahnya itu banyak orang musyrikin, kaum muslimin sedikit, tapi di antara 2 celah gunung, akhirnya kan nggak bisa lewat gunung sana, nggak bisa lewat gunung sini, nggak bisa. Maunya harus di celah ini. Akhirnya ketemunya sama jumlahnya. Nah, ini menang. Dengan syarat apa? Tidak diserang dari belakang. Gimana cara nggak diserang dari belakang? Harus ada orang-orang yang ditempatkan di bukit rumah itu untuk memanah orang kalau ada serangan dari belakang. Singkat cerita, menang, orang musyrikin kabur. Yang orang-orang di bukit rumah itu sudah dapat nasihat dari Nabi, jangan turun sebelum ada perintah. Nah, mereka turun gara-gara pengen rebutan ghanimah. Sebagian, nggak semuanya. Dari 50-an itu tersisa cuma sekitar 5 orang saja. Akhirnya ketika Khalid bin Walid muter mau nyerang dari belakang, yang mana cuma 5 orang, ya nggak cukup lah. Yang harusnya 50 orang cukup, yang mana cuma 5 orang. Akhirnya kaum muslimin ya dihujam dari belakang dan mengalami kekalahan. Apa sebabnya? Maksiat. Ya, maksiat itu menyebabkan seseorang kehilangan nikmat. Harusnya menang perang Uhud itu. Gara-gara menyelisih Rasulullah SAW, maka ya diambil nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ya, hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, mereka mendapatkan fitnah, mendapatkan musibah di dunia dan mendapatkan adab di akhirat. Ya, naudzubillah min dzalik, di akhir surat An-Nur itu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah, maksiat itu ya menyebabkan nikmat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup ada 2 hikmah ya. Ada hikmah terkadang ketika kita itu nikmatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selamanya nikmat diambil itu jelek, enggak. Terkadang nikmat diambil itu ada hikmahnya. Hikmah yang pertama itu apa? Agar kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang nikmat dicabut itu baik kalau kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am ayat 42
Di surat Al-An'am ayat 42 Allah berfirman, walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa wad-dharra la'allahum yatadarrun. Kami utus Rasul kepada umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad, kemudian kami berikan mereka ujian. Kami berikan mereka ujian dengan kemelaratan, kesengsaraan, nikmatnya diambil sedikit demi sedikit. Tujuannya apa? La'allahum yatadarrun, agar mereka kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita itu diambil sebagian nikmat oleh Allah itu bisa jadi ada dampak positif. Dengan diambil nikmat itu kita kembali pada Allah. Betapa banyak orang tobat setelah sakit. Iya apa tidak? Iya. Berapa banyak orang itu mengenal Allah setelah dia sakit? Berapa banyak orang itu mengenal Allah setelah dia mendapati musibah? Maka tidak semua musibah dan penyakit dan kehilangan nikmat itu jelek. Bahkan saya mohon maaf pernah ketemu Banci. Ya kenal saya emang, karena dulu rumah saya dekat sama dia. Kapan dia tobat pada Allah? Setelah salah satu anak yang dicintainya mati. Tabrak lari, keluar rumah, tabrak lari, kecelakaan. Ya. Habis itu dia kembali pada Allah, sholat 5 waktu. Jadi terkadang Allah mengambil nikmat itu ada hikmahnya, agar kita kembali padanya. Ya. Kemudian hikmah yang kedua, ya, Allah mencabut nikmat seorang hamba agar mereka merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita rindu dengan surga. Ya, agar kita rindu dengan surga. Agar kita sadar bahwa tidak ada yang sempurna di dunia. Tidak ada yang sempurna di dunia. Bapak Ibu, ya, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, pasti kita pernah dengar cerita ini ya, tentang Rasulullah bertemu dengan nenek-nenek. Kemudian nenek-nenek itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, adakah orang sepertiku di surga? Maka Rasulullah menjawab, gak ada orang kayak kamu di surga. Nangis dia, nangis gitu. Ya, kemudian Rasulullah tersenyum, kemudian ngasih tahu, maksudnya di surga itu semua orang itu muda, sehat, gak sakit, gak lemah. Rasulullah mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Waqiah itu, inna ansha'nahunna insya'a. Ya, kami ya hidupkan mereka kembali dengan penghidupan yang baik. Faja'alnahunna abkar. Kami jadikan mereka tetap gadis-gadis, tetap perawan-perawan, tetap muda-muda. Uruban atsroba, dan umurnya semuanya sebaya. Ya. Jadi terkadang Allah cabut nikmat dari kita itu supaya kita sadar bahwa di dunia ini nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna di dunia. Terkadang Allah cabut nikmat Anda di dunia, nggak bisa menikmati hal ini, nggak bisa menikmati hal ini, ya supaya tahu kalau pengen bisa menikmati semuanya ya di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut nikmat istri yang mungkin benar-benar bisa sempurna untuk Anda, bisa jadi supaya Anda itu rindu dengan surga. Oh iya ya, istri yang sempurna itu di surga. Ya. Anda dapati suami itu penuh dengan ketidaksempurnaan, Allah ambil itu nikmat-nikmatnya supaya Anda itu ingat, oh iya ya, kalau suami yang sempurna itu di surga. Ya. Hidup yang sempurna itu di surga. Ya, jadi hikmah Allah cabut nikmat itu yang pertama adalah supaya orang itu kembali pada Allah, dan yang kedua agar mereka merindukan surga Allah yang Subhanahu wa taala yang sempurna, tidak ada celah daripadanya, tidak ada kekurangan daripadanya. Semua yang di surga akan bahagia, tidak ada yang merasa kecewa, tidak kecewa dengan pasangannya, tidak kecewa dengan orang tuanya, tidak kecewa dengan anak-anaknya, tidak kecewa dengan teman-temannya, tidak kekurangan kebutuhannya, dan semuanya adalah kesempurnaan bagi mereka yang tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya sebab-sebab Allah mencabut nikmat mereka dan hikmah daripada hilangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata sebagainya, kurang dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah salatu wassalamu Rasulullah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajatnya, dilimpahkan rahmat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya, diberikan hidayah untuk terus berada di atas kebenaran, diberikan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, diberikan husnul khotimah, dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan doa kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.